Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali pada malam hari ini dalam ibadah keluarga hari Rabu 26 April 2023. Pelayan firman pada ibadah Rabu malam hari ini adalah Ibu Pendeta Yeti Manopo. Bapak Ibu, kami jemput berdiri, kita nyanyikan Mars Bethesda Sidoarjo. Semangat membangun persekutuan, bersaksi tentang kabar keselamatan, melayani sesama dengan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dunia. Tuhan izinkan dan Dia bangunkan, Tuhan tempatkan baiknya dan umatnya. GPIB Bethesda hadir di bumi Sidoarjo, menjadi saksi-saksi Kristus, bersatukan bergandeng tangan selalu, teguhkanlah iman, harapan dan kasih. Jemaat misioner yang tidak kenal lelah, menyebarkan kasih karunia penebus. Yang selalu mempersatukan berbagai suku, bahasa dan budaya, siap sedia menjawab segala tantangan, tetap setia dalam pengajarannya. Ayo satukan gerak langkahmu, hidup rukun damai saling mengasihi, wujudkan amanat agung Tuhan kita Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. GPIB Bethesda tetap jadi berkah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita angkat pujian, kita bakti 12 bait pertama dan kedua. Sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, oleh karena kasih dan karunia-Mu, kami dapat menjalani kehidupan sampai dengan saat ini. Tidak ada yang lebih besar dari kasih dan karunia-Mu itu.
Sehingga dengan itu kami mau bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah saat ini. Berkatilah persekutuan kami, agar kasih dan karunia-Mu itu tetap tinggal dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Mazmur. Mazmur pada malam hari ini diambil dari Mazmur 31, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Mazmur 31, ayat pertama sampai dengan 9. Kita akan membaca Mazmur sebagaimana kita membaca kitab Mazmur. Untuk pimpinan biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah padaku gunung batu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring, Yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian bacaan Mazmur pada malam hari ini. Silahkan duduk, Bapak Ibu. Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan beribadah pada malam hari ini. Dan di dalam ibadah saat ini,
kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami dapat memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai dengan 24 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah penciptaan dalam kitab Kejadian yang merupakan bacaan firman Tuhan ini adalah refleksi iman penulis yang mewakili umat dan bangsa Israel terhadap Allah. Refleksi iman tersebut muncul ketika bangsa Israel mengalami berbagai karya Allah yang telah memilih, membebaskan, dan menuntun, serta memberikan kesejahteraan dan ketentraman hidup di tanah perjanjian. Refleksi iman tersebut sekaligus adalah pengakuan iman Israel bahwa Allah yang disembah bukan hanya pembebas, penuntun, dan penyelamat, tetapi juga Allah pencipta dan sumber hidup. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang belum terbentuk dan kacau menjadi tertib dan teratur. Dalam penciptaan, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk tertinggi, berbeda dengan ciptaan lainnya. Bukan saja Allah menempatkan dan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, tapi Allah juga menciptakan manusia segambar dengan Allah. Pada diri manusia ada roh Allah, di mana Allah menghembusi manusia dengan nafasnya atau rohnya, sehingga sebagai makhluk manusia memiliki keagungan ilahi sebagai makhluk yang paling mulia dari ciptaan lainnya. Tentu Allah punya maksud ketika Allah menciptakan manusia sedemikian rupa, agar manusia dalam keagungannya dapat melakukan yang baik di hadapan Allah, menjaga dan memelihara
tatanan yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupannya. Karena ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkan di Taman Eden, Allah memberi kebebasan kepada manusia dengan mengatakan bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi ada batasan yang juga diberikan Allah, yaitu dengan mengatakan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon tentang pengetahuan yang jahat dan yang baik, janganlah kamu makan buahnya, maka engkau akan mati. Tapi ketika manusia melintas batas, melanggar tatanan yang telah ditetapkan Allah, yaitu makan dari buah pohon kehidupan tersebut, manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya manusia tidak mampu mempertahankan keagungannya, maka roh Allah diambil daripadanya. Dengan melanggar apa yang telah ditetapkan Allah, yaitu makan buah dari pohon kehidupan, manusia memberontak kepada Allah dan mengambil alih kekuasaan atas dirinya sendiri untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat menurut pikirannya sendiri. Bisa dikatakan bahwa manusia mengkudeta Allah. Namun demikian, Allah tidak membatalkan keinginan manusia itu, tetapi Allah mencegah agar manusia itu tidak meraih pohon kehidupan sehingga hidup selamanya. Untuk itu Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden ke sebelah timur untuk mengusahakan tanah dari mana mereka diambil. Bahkan ditempatkan Allah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali tanpa kita sadari ada banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini yang merupakan tindakan kudeta kepada kekuasaan Tuhan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena seringkali kita mengambil alih kewenangan Tuhan dengan menentukan apa yang baik dan benar bagi hidup kita sendiri. Seringkali kita mengabaikan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, kita juga harus menyadari bahwa ada aturan-aturan atau ada batasan-batasan yang diberikan Allah kepada kita, dan kita tidak boleh melanggarnya. Seperti dalam dunia olahraga misalnya, ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh para atlet. Jika tidak, maka mereka akan dikenai diskualifikasi. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Batasan-batasan atau aturan-aturan tersebut adalah firman Tuhan. Ketika kita tidak mengikuti atau melanggar firman Tuhan, berarti kita telah melintas batas dan kita berdosa. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita tidak diperkenankan untuk melintas atau melanggar batas yang telah ditetapkan Allah, meskipun itu dalam hal yang kecil atau sederhana. Seringkali kita menganggap hal yang biasa dan bukan dosa karena kita melintas atau melanggar batas yang ditetapkan Allah bagi kita. Ketika kita melintas batas, itu berarti kita merusak tatanan yang telah ditetapkan Allah. Ketika kita melanggar
tatanan yang ditetapkan Allah, kita berdosa. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita hidup menurut perkenan Tuhan, yaitu dengan selalu melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman-Nya. Dengan demikian, kita akan selalu mendapat kasih karunia Tuhan. Kuncinya, jangan kita melintas batas, yaitu mengambil alih kewenangan Allah atas hidup kita dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi melakukan hal-hal yang menuruti kehendak dan keinginan diri kita sendiri. Jika kita melintas batas, itu merusak tatanan Allah. Itu berarti kita berlaku tidak taat dan tidak setia. Cepat atau lambat, hukuman atau murka Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, jangan mengeraskan hati. Jangan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan. Tapi biarlah kita mencari pimpinan Allah melalui Roh Kudus, agar Roh Kudus membawa kita pada kehidupan yang memuliakan Allah, bukan memuliakan diri kita sendiri. Memang seringkali Tuhan mengizinkan atau membiarkan kita melakukan apa yang justru bertentangan dengan kehendak Allah. Di sini bukan berarti Allah mau menjerumuskan kita pada kebinasaan. Tidaklah demikian. Memang ketika Allah menciptakan kita manusia, itu disertai dengan free will atau kehendak bebas. Manusia boleh memilih jalan hidupnya sendiri. Dan ketika manusia salah memilih jalan hidupnya, dia akan menemui kesusahan dan penderitaan. Disitulah dia sadar pentingnya akan campur tangan Tuhan, Sang Pencipta dan pemilik kehidupan ini. Dari situlah manusia akan berbalik dan kembali kepada pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti di Taman Eden, bahwa kehidupan kita di dunia ini sebagai orang percaya butuh ketaatan kita pada pimpinan Tuhan. Di satu sisi, Tuhan menganugerahkan banyak hal yang baik dalam hidup kita di dunia ini, bahwa segala kemajuan yang ada dalam kehidupan dunia saat ini sangat memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita dapat lebih menikmati akan hidup ini. Tapi di sisi lain, kita juga diingatkan akan segala tantangan dan pergumulan yang ada. Oleh karena itu, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita butuh hikmat Tuhan agar kita dapat membedakan manakah yang baik yang menjadi kehendak Allah dan manakah yang tidak. Oleh karena itu, kita harus menjalin relasi yang baik dan benar dengan Allah. Jika tidak, maka kita akan jatuh, bahkan kita akan hancur oleh dunia ini. Dan ketika kita hidup taat pada pimpinan Tuhan, artinya kita harus turun dari tahta atau singgasana kehidupan kita sendiri dan mempersilahkan Tuhan yang duduk di atas tahta atau singgasana kehidupan kita. Dia yang menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita. Dan kita mempercayakan seluruh kehidupan ini kepadanya. Dia bukan hanya menjadi Allah yang kita sembah dan tinggikan, tapi dia menjadi Allah yang mengatur dan memimpin seluruh keberadaan hidup kita. Orientasi hidup kita bukan lagi untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Tapi untuk mempersilahkan Tuhan duduk dalam singgasana kehidupan kita, ada tuntutan yang tidak sederhana. Bagaimana kita harus melepaskan ego dan ambisi pribadi kita.
Kita harus rela melepaskan keinginan-keinginan daging yang masih menguasai kita. Sebaliknya, dalam kerendahan hati, kita tunduk pada ketetapan atau kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui firman Tuhan ini, biarlah kita semakin mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan semakin mengakui kemahakuasaannya dalam hidup ini. Karya keselamatannya yang telah dinyatakan kepada kita sejak penciptaan dunia ini dan puncaknya di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit untuk menyelamatkan kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak memberontak pada kehendak dan kekuasaan Allah. Sebaliknya menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Allah. Oleh karena itu, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dipanggil untuk mengakui kemahakuasaan Allah sebagai pencipta dan pemilik kehidupan ini. Biarlah kita semakin mempercayakan kehidupan ini kepadanya dengan tetap melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Memang hal ini tidaklah mudah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh bimbingan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, milikilah selalu persekutuan hidup dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun, karena Dia yang menjamin kehidupan dan masa depan kita dengan memberikan kita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Silakan bersaat teduh. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jika kami boleh berada dalam persekutuan yang beribadah. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan bagi kami semua. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami hayati, kami pahami dan mengerti, dan kami berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami tetap percaya dan mengakui kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan ini. Biarlah kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, secara khusus GPIB, dan terlebih khusus lagi jemaat-Mu Bethesda di Sidoarjo. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pelayanan persekutuan kesaksian jemaat-Mu ini agar berjalan dengan baik. Dan lewat kegiatan-kegiatan pelayanan dan persekutuan, biarlah kami terus bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan yang semakin baik akan Engkau, dan juga bertumbuh dalam kasih persaudaraan yang semakin kuat, sehingga kehadiran kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana gereja-Mu hadir dan berada. Kami tetap mempercayakan Tuhan, kehidupan bergereja kami ini hanya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pengharapan-pengharapan kami, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Kerinduan kami untuk pos Lebo, untuk menjadi Bajem, dan kemudian menjadi jemaat yang mandiri, kami juga pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Apa yang sudah dimulai dan dikerjakan saat ini, bahkan sebelumnya, Tuhan memberkati agar semuanya itu membawa hasil yang baik, yaitu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan akan tetap terus memperlengkapi jemaat-Mu Bethesda Sidoarjo ini, bahkan memperlengkapi secara finansial apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk para pelayan-Mu yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan utus, Tuhan perlengkapi terus untuk kami melayani Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami tetap mendoakan Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar. Kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta jemaat yang ada. Kami juga berdoa untuk pendeta-pendeta emeritus, pendeta domisili, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan dalam tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat-Mu ini. Tuhan juga selalu memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk seluruh diaken dan penatua, untuk seluruh pengurus dan para pelayan unit-unit misioner. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor dan juga setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu ini, bersama dengan keluarga yang mensupport dan mendukung kami semua. Tuhan, Engkau memampukan, menolong kami agar kami dapat mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik, sehingga dalam kebersamaan pelayanan di jemaat-Mu ini, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan pikir, biarlah kami dapat bekerja sama dengan baik. Kami juga menyerahkan persekutuan jemaat-Mu Tuhan, agar jemaat Bethesda Sidoarjo menjadi persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan dan melayani. Kami juga menyerahkan pergumulan warga jemaat. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Engkau menilik apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Engkau campur tangan dan menolong di tengah-tengah kesulitan dan masalah yang kami hadapi. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Terlebih Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan karena mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, dan Tuhan tetap menguatkan harap iman percaya mereka kepadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka Tuhan. Tuhan tetap terus memberikan kekuatan iman dan penghiburan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berbeban berat dengan banyak
hal dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan. Tuhan menguatkan harap iman percaya kami kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memampukan dalam tugas sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam kelemahan keterbatasan fisik, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati, memberikan sukacita iman dan damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak dalam jemaat-Mu yang bergumul dalam pendidikan. Tuhan memberkati mereka yang dalam pertumbuhan, Tuhan juga campur tangan dan menolong. Mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang rindu akan pendamping hidup, Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan, kami pertaruhkan seluruh keberadaan jemaat-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, pemerintah negara dan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati di dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kiranya Tuhan campur tangan dan menolong. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan. Biarlah pemerintah negara dan bangsa kami menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persiapan pemilihan umum di tahun 2024. Tuhan memberkati segala persiapannya, dan Tuhan sendiri yang akan menetapkan bagi kami pemimpin bagi negara dan bangsa ini. Dan Tuhan juga memberkati untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Tuhan juga memberkati kami anak-anak Tuhan, agar kami juga memberi kontribusi yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga kehadiran kami juga menjadi berkat. Terlebih dalam suasana merayakan Hari Raya Idul Fitri, biarlah Tuhan juga memberikan suasana yang aman damai. Bapa di surga, kami juga mengingat untuk sesama kami yang menderita, mereka anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, mereka korban bencana alam, mereka yang menderita dalam segala bentuk penderitaan yang ada. Tuhan melawat mereka, menilik mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan Tuhan juga menguatkan kami anak-anak Tuhan agar kami juga mampu menjadi saluran berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Kami semua yang melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan kami semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati. Kami mau mempercayakan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini, melalui pemberian sukacita kita, dengan tetap mengingat firman Tuhan di dalam Alkitab,
2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Memberi rahmat-Nya kepadaku, puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu, kami dapat memberikan persembahan syukur saat ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami agar persembahan syukur ini digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, pakailah kami untuk menghadirkan kasih bagi dunia ini, agar hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdiri. Biarlah kita kembali ke dalam tugas, panggilan, dan pengutusan kita masing-masing dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Hanya oleh darah
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.